Saya dari Hana. Ini adalah Ngagogon Podcast dari Bisa Corps dan sekarang saya sudah sama Wolfgang. Wolfgang apa Wolfgang? Wolfgang. Halo teman-teman, aku Wolfgang Jadi Wolfgang ini dari Riau ya? dari Riau, Mas. Lagi backpackeran. Lagi backpackeran. Dari apa? Dari Riau backpackeran ke Jawa dan bakalan naik ke atas ke Kalimantan, Sulawesi, Maroke, turun ke bawah ke Sorong, nanti ada ke Flores, NTT dan NTB. Dan balik lagi ke Bali. balik ke Bali. Bali lagi. Aku dengar-dengar katanya ini bukan perjalanan pertama ya? Iya, Mas, ini udah di periode ketiga dan Periode ini ketiga. periode ketiga. Dan ini juga akhir dari perjalanan backpackerku di periode ketiga ini. Maksudnya akhirnya gimana? Setelah ini aku tidak bakalan backpacker lagi, Memutuskan pensiun. pensiun, dan akan hidup normal seperti mungkin masnya bekerja, Bisa ya. working atau enggak kayak new family, ini keluarga baru. Berarti tetap ada cita-cita untuk berkeluarga ya? Ada, Mas, pasti. Aku pikir memang pengen hidup berjalan aja. Tidak, Mas, aman. Tapi awal berangkat tahun berapa, Bang? 2020, Mas. 2020. 2020. Itu rutenya sama. Rutenya itu ngambil bagian Bengkulu, Lampung, dan Jambi. Tapi nggak ke Jawa waktu itu. Belum. Oh belum. Itu yang pertama. Belum. Oh jadi tamat sekolah, Mas. tamat sekolah langsung Tamat sekolah backpackeran. backpackeran. Apa Bang yang mendorong kamu buat backpackeran? Ada satu novel, Mas. Novelnya ini berjudul Balada Si Roy. Itu baca pas SMA. SMA, Mas. Baca SMA, jadi kayak tertarik gitu, kayak satu lagi dengan tujuan melihat Indonesia lebih dekat. Sejauh apa Indonesia kalau dari Riau? Sangat jauh, Mas. Apa yang bisa dibilang jauh itu? Hal-hal seperti apa? Hal itu jauh itu ketika backpacker jauhan. Tapi kalau kita ketika naik pesawat kedekatan. Kedekatan. Benar, Bang? Oke. Oh berarti kamu pengen melihat Indonesia itu lebih dekat itu dalam artian menjejaki gitu. Menjejaki setiap daerah. Oh, oke. Selain buku itu apa yang menginspirasi? Seperti kayak ingin survive gitu, Mas. Pengen belajar survive aja. Lebih mandiri, lebih kayak sebenarnya bukan untuk mencari jati diri sebenarnya. Jati diri tidak perlu dicari, tapi bakal datang sendiri ke kita. Dan itu tadi survive. Ingin survive bahwa toh orang yang bukan siapa-siapa kita itu peduli dengan kita. Oh gitu. Ya. Jadi kayak ya ternyata benar toh. Kalau dilihat kan maksudnya ini Bang, kamu kan juga bukan orang yang susah ya. Bukan dari keluarga yang susah. Sederhana, Mas. Sederhana. Ya mencukupi lah gitu. Mencukupi, alhamdulillah mencukupi. Terus apa sih maksudnya? Apa cuman terinspirasi dari buku terus pengen melihat Indonesia terus memutuskan untuk berat loh keputusan untuk hidup dari kebiasaan kita sehari-hari pada saat itu. Itu bisa dinamakan seperti pilihan, Mas. Pilihan yang awalnya tamat sekolah, orang tua menyuruh untuk kuliah, ya, untuk pengen jadi ini, jadi itu, kerja gitu. Tapi dalam sisi lain, aku juga punya pilihanku sendiri. Itulah pilihanmu buat jalan gitu ya. Ya, kayak tetap berusaha sih dengan pilihan tersebut. Yang gak bakalan kayak terlalu gimana ta? Bisa bilang kita melawan keinginan orang tua. Tapi ngerasa durhaka nggak pada saat pertama kali jalan? Pasti nggak dibolehin nggak pertama kali? Alhamdulillah, Mas. Dibolehin. Apa cara meraih itu dulu gimana? Awal-awalnya itu? Pengen melihat Indonesia. Ini yang kamu omongin sama ibumu? Iya. Cuman dalam satu tahap bapak gitu. Bapak bilang di tahun 2022 itu periode kedua ya, nelpon di Bali, dia bilang habis dari Bali pulang dan lanjutlah kuliah gitu. Di Riau. Oh dia kayak menyarankanmu untuk kuliah di Riau. Cuman seiringnya jalan hati tuh, Mas, menarikku lagi untuk turun kembali ke jalanan.
balik lagi kau ke jalan Jalanan di periode ketiga ketiga ini berarti. ketiga ini. Kenapa? Ya Apa ibaratnya yang yang tidak bisa menolakmu untuk tidak turun lagi ke jalan? untuk turun ke jalan tuh. Untuk yang turun itu seperti kayak harus sepertinya ini menyelesaikan Indonesia ini. Menyelesaikan Indonesia. Indonesia ini. Maksudnya dalam hal apa? Nah, seperti tadi itu kayak sekarang mungkin di tahun 2022 saya mas di bawah naungan Dispar Provinsi Riau tahun 2022. Tahun 2022 di bawah naungan Dispar Provinsi Riau. Hmm. Jadi adalah seperti kayak uang transportasi dari mereka ke saya, dan itu hanya mengutamakan dokumentasi. Oh, berarti ada misi kepemerintahan pada awalnya. Ada. Ya, terus Saya membawa majalah pariwisata Riau, semuanya saya bawa. Ya saya kenalin ke teman-teman di daerah-daerah dan itu bahkan itu misi mereka. Ya, kamu jembatannya, perantaranya ya. Dan setelah setahun belakangan ini saya putar-putar, ternyata keinginan backpacker itu harus punya misi sendiri dari seorang backpackernya. Iya. Dan misi itu adalah membagikan buku secara gratis kepada adik-adik kita yang ada di pedalaman Kalimantan, Sulawesi, Papua, Flores, NTT, NTB. Sebelumnya nggak ada mas pikiran kayak pengen open donasi nih. Kita di Riau open donasi buku-buku yang layak, tapi dia tidak dalam kondisi baru, tapi layak untuk dibaca, untuk dipakai. Ya. Setelah setengah tahun udah berpikir untuk backpacker, setelah setengah tahunnya baru kayak memikirkan, oh aku harus ada satu-satu yang ku tuju, dan harus ada misi yang akan aku bawa. Ya itu mas, terutama kayak selain apa, kalau nggak kita siapa lagi toh yang ngebantu. Ya. Setidaknya ini mas, setidaknya bukan buku saja sih yang saya kasih ke mereka. Contohnya kayak misalnya adik-adik kita yang SD, SMP, SMA itu tidak bisa berbahasa Indonesia. Di setiap daerahnya ada. Oh, iya. Ada mas, ada mas. Ada. Jadi setidaknya saya pengen kayak mengabdi beberapa minggu di sana untuk mengajari mereka tentang yang paling dasar tuh A, B, C, D sampai Z. Oh, itu anak-anak yang di umur TK gitu-gitu ya? SD, SMP. SMP masih ada mas, masih ada. Nggak bisa bahasa. Bisa Indonesia, ada mas. Ya, jadi ya. tujuan itu tuh kenapa saya kayak ingin mereka tahu bahasa Indonesia, ketika di satu saat mereka beranjak dewasa, ya, dan mereka mempunyai pilihan untuk keluar dari daerahnya, itu mereka udah percaya diri. Toh aku bisa bahasa Indonesia kok, aku bisa membaca kok. Jadi dampaknya itu lebih rentan untuk tidak ditipu dalam konteks tertulis. Ya. Dan pengucapan. Dan ada mas di Sulawesi itu ada kayak saya bilang itu kayak penggemar lah. Penggemar saya di backpacker, dia nge-DM, bang di sini kami relawan tentang penyelamatan adik-adik kita yang minim pendidikan. Jadi mereka itu bilang, nanti kalau sampai di Sulawesi yang khususnya di Makassar, nanti abang kami temenin, kita barengan ke pelosok mengajar, kita mengabdi. Oh, mengajak kamu untuk bergabung mereka masyarakat. Ya. Dan mereka mengirimin ini mas, kayak dokumentasi ada di Sulawesi itu SD-nya mas, kayak kandang sapi. Oh ya? Kayak kandang sapi. Serius mas, kelasnya kayak kandang sapi. Nggak layak. Nggak layak. Itu real mas. Saya ada fotonya. Saya mas, kayak saya ada tempat titik yang bagus untuk mas memang benar-benar ngasih buku ke sana, pengabdian ke sana. Saya ada mas tempatnya. Dan mereka langsung ngirim tuh foto dokumentasi, kayak saya lihat, wah gila. Di Indonesia di tahun 2024 masih ada loh sekolah yang kayak kandang sapi. Ya. Hatinya makin ini mas, makin panas. Terpanggil ya. Terpanggil ya. Berarti salah satu tujuan kamu nanti makan ke sana. Makan ke sana pasti mas.
insya Allah kalau misalnya diberi umur yang panjang dan kesempatan, insya Allah saya bakalan ke sana melihat langsung adik-adik belajar bersama, mengapa mengapa bermusyawarah sama mereka Ya, ya. bakalan. Ya kita juga kasih seperti kayak apa tuh Mas, kayak cara tahap tahap. Kita tuh kayak ibaratnya kayak jangan sampai setelah hanya ada saya mereka mau belajar. Ya, ya, ya. Itu kan maksudnya kan. Ya. Nah, jadi saya tidak dalam memaksa untuk mereka belajar, Mas. Terus saya membuat gimana caranya mereka nyaman untuk belajar. Oh, oke. Nyaman untuk belajar. Dan ketika saya beranjak ke tempat yang ini, ke tempat yang lain, tempat yang ini tadi tuh tetap juga dia fokus untuk belajar. Kalau masalah ininya ada kepikiran nggak masalah bangunan itu? Untuk saat ini siapa sih Mas, kayak yang saya aja kayak berpikir untuk menyelamatkan pendidikan, apalagi dengan konsep suatu ruangan tempat mereka belajar tapi tidak layak. Siapa sih yang hati tidak terpanggil sebagai saya? Ya. Cuman insya Allah mungkin kayak saya open donasi lagi ke teman-teman independen, tidak komunitas Mas, independen. Mungkin ya step by step sih bakalan kayak ada perubahan kecil. Itu yang saya pengen. Itu saya pengen. Saya tidak berharap ke pemerintah Mas. Tidak berharap. Tapi bukannya kamu di Disbudpar pertamanya? Tahun 2022 Mas. Oh sekarang sudah tidak, udah independen saya. Nggak ada relasi sama sekali. Berarti pure gerakan kamu ini gerakan independen. Dan termasuk juga donasi-donasi itu. Teman-teman ya. Saya nggak mengharapkan ke pemerintah masalah sekolah itu bakalan dibangun, tapi saya akan mengangkat satu isu yang bakal saya angkat untuk pemerintah biar mereka melirik. Setidaknya dengan media sosial, saya meletakkan video tersebut dan dibantu teman-teman yang di Indonesia mungkin menge-share-nya, meng-up-kannya, ya insya Allah sih Mas. Kalau rezeki ya pasti bakalan melirik pemerintah. Ya. Jadi harapannya tetap juga akan dilirik sama pemerintah. Tapi bukan sayanya. Ya. Adik-adiknya. Ya untuk pembangunan, untuk fasilitas gitu-gitu. Benar sekali. Mas. Ya. Ini jarang loh orang kayak kamu Bang. Dibilang jarang, ada Mas. Ada juga. Ada. Cuman yang kayak gimana ya Mas, kayak bener-bener langsung terjun ke lapangan, ngelihat langsung dengan dua mata kita sendiri, ngelihat wah gila, ternyata masih ada loh yang kayak gini. Ya. Sedangkan gini tuh Mas, teman-teman saya yang di Riau, mereka bilang kenapa sih nggak menyelamatin yang di Riau aja? Saya punya alasan. Nah itu juga menarik juga tuh. Kenapa? Di Riau sana akses udah ada, tapi anak-anaknya yang nggak mau belajar. Di sana Mas, akses nggak ada, anak-anaknya penuh semangat untuk belajar. Itu yang kita harus pedulikan. Ya. Cuma kan kita udah diberi akses nih, udah diberi dana sama pemerintah. Tapi apa? Kita sendiri tidak mau belajar. Berarti yang salah siapa Mas? Kita. Ya. Kalau di sana bukan, sebenarnya dibilang salah pemerintah 50-50, tapi saya yakin anak-anak di sana yang memang terbatas, mereka pasti pengen niat untuk belajar Mas. Ya, belajar. Saya yakin itu. Makanya saya kayak hati itu tergerak, harus cepat ke sana. Sebelum terlambat, harus cepat ke sana. Awalnya saya membuat open house, saya membutuhkan buku-buku pengetahuan umum yang teman-teman miliki, tapi tidak teman-teman gunakan lagi. Ya. Daripada itu menjadi sebuah sampah atau sebuah debu atau sebuah apapun itu, sedang alangkah baiknya oper ke saya kasih ke yang lebih bermanfaat, lebih berguna, yang membutuhkan. Tapi apa selain bantuan buku gitu apa? Ya ada Mas. Buku semuanya rata-rata. Buku Mas. Buku, alat tulis gitu. Alat tulis. Yang ini baru satu orang sih ya, kayak ada kayak dibilang bukan sponsor sih, kayak dia
kakaknya bilang pokoknya jangan pernah nulis nama saya, foto muka saya di media sosialnya abang, katanya. Kenapa? Saya bertanya dong, kenapa? Ya. Bukan ria, bukan maksud ria mas. Ya itu kan kayak nggak harus sih gitu. Masalahnya alasannya kenapa? Dia bercerita ternyata ada kayak kesedihan. Kesedihan itu kayak dia sedih kayak saya bang selama hidup belum pernah membanggain orang tua saya. Kata dia. Kata kakak tersebut. Jadi saya minta tolong ke abangnya sebagai perantara, dan donasi ini bukan untuk saya. Ini bukan untuk saya, bukan untuk ibu saya. Ibunya udah nggak ada lagi. Oh gitu. Tapi seru ya bagi-bagi itu ya. Dibilang seru mas, ya seru mas. Cuman ya itu kan, yang namanya manusia ada capeknya. Ada capeknya kan. Kalau capek gimana? Ya satu sih poinnya mas. Jalanin aja. Capek itu sugesti mas menurut saya. Jangan dipikirin. Ya. Makin dipikirin capek itu semakin terasa capek ya. Serius. Ya. Jadi capek itu hanya sugesti. Ya. Tapi apa yang membuatmu semangat di tengah-tengah jalan tuh apa? Biasanya? Hati tadi mas, panggilan itu. Untuk tetap di ranah pendidikan itu. Tapi yang paling kena tuh daerah mana sih yang pernah kamu temui, kunjungi? Bali mas. Bali ya? Bali. Kenapa? Ya seperti orang seperti saya tuh diterima di sana mas. Diterima. Ya. Mau mungkin bukan seperti saya sih. Ya bentuk apapun sih diterima di sana. Enggak, mereka kalangan lah ya. Mereka nggak bakalan pandang sebelah mata. Ya. Itu yang membuat kayak wah gila gitu. Gila. Berarti banyak momen the best gitu ya di Bali. Banyak mas. Dan juga cinta kan. Itu seru juga. Gimana tuh? Ya. Soal cinta di Bali tuh. Ya gara-gara cinta perjalanan saya putus. Cepat stuck berarti. Stuck. Lama. Setahun mas. Setahun di Bali. Itu ngapain? Ya 4 bulan pertama saya nggak kerja mas. 5 bulan ke depan baru pening kepala mas. Uang nggak ada lagi. Kerja main gitar di kafe. Oh di kafe. Di angkringan. Oh nyanyi sendiri. Sempat ada helper juga sebulan. Oh ya. Helper asisten bangunan tuh. Ya semua dikerjain mas. Iya sih, tapi backpacker tuh kan gimana ya manage? Pasti berangkat pasti bawa uang dong. Pasti mas, pasti. Terus di tengah jalan kalau uang habis, salah satunya alternatif yang bisa dikerjain apa aja? Yang penting cuma satu mas, yang penting tidak mencuri. Apapun kita kerjakan, mau kita nyuci mobil, ya misalnya sesuatu di jalanan kita putus uang gitu kan, ya kita cari alternatif kayak misalnya ada kayak dosmer atau kayak rumah makan, kita bantu mereka. Tidaknya kita tidak mengharapkan uang, yang penting makan aja, perut berterisi, nah itu aja aman. Tapi pernah berapa kali? Maksudnya mas? Kalau kehabisan amunisi makan uang? Alhamdulillah selama di perjalanan mas saya nggak pernah kelaparan. Nggak pernah kelaparan? Selama di perjalanan. Ya. Nggak pernah kelaparan. Alhamdulillah sampai sekarang. Alhamdulillah. Tapi kehabisan uang? Kehabisan uang tuh setelah saya menetap di satu kota. Ya. Kehabisan uang. Seharusnya gini mas, yang 100.000 untuk 3 kota. 100.000 bisa 3 kota? 3 kota yang saya datangin. Gimana caranya? Bisa dong mas. Hah? Bisa. Gimana caranya bang? Kan itu tadi saya bilang, saya di jalan nggak pernah kelaparan mas. Ya kita nggak numpang gitu kan, numpang di truk gitu kan. Kita nggak mengharapkan supirnya mengasih kita makan ya. Gitu ya. Tapi alhamdulillah mas, ya itu mereka selalu mengajak makan. Jadi uang tuh nggak kepakai. Paling beli kota, beli rokok sendiri. Berarti kalau misalnya rokoknya harga 20.000 atau 10.000, ya satu hari kan 1 bungkus mas kan. Ya. Jadi ya kayak bisa lah lebih dari 3 kota malahan 100.000 itu.
Ini kita tidak berharap mas. Dan saya juga kayak contohnya gini, mas supir, saya penumpang, walaupun mas ngasih duit ke saya, di kantong saya ada duit, saya nolak. Ada yang ngasih duit itu? Ada mas, banyak mas, banyak. Jadi kamu nggak mau? Nolak. Soalnya prinsip begini mas, itu sama dengan menipu namanya mas. Oh iya iya. Memanfaatkan situasi. Ya karena kamu kayak dalam perjalanan gitu kan. Terus Jadi orangnya pasti kasihan ya, dong. benar. Iya Kasihan. dong, iya iya iya. Ya. Tapi kamu nggak mau memanfaatkan itu. Nggak mau itu. Soalnya Kecuali makan. makan mas, makan kan. Tapi kalau uang, saya ada uang. Saya masih ada uang. Dan ini mas, kalau saya bilang saya nggak ada uang, berdosa mas. Rezeki saya makin Kecil. Oh kamu percaya itu ya? percaya itu mas. Percaya itu. Dalam hal apapun kita nggak boleh kayak memanfaatkan kesedihan kita ke orang itu. Itu saya anti mas. Saya mengantikan itu. Sama untuk kayak suatu saat misalnya saya di jalanan memang benar-benar putus nih keuangan, ya mengemis itu tidak sebagian budaya saya mas. Berarti nggak pernah ngemis? Nggak, alhamdulillah nggak pernah ngemis. Terus kalau kamu gimana? Itu tadi, kita ke rumah makan, minta pekerjaan, nyuci piring nggak masalah, nyuci motor nggak masalah, apapun kita kerjain, penting halal. Saya tidak mengharapkan duit, penting perut saya terisi. Ya. Ya mereka ngasih cuman gorengan, ya udah terima mas. Emang itu ujungnya itu. Tapi apa sih yang paling berat yang pernah kamu alami? Ada mas di Boyolali. Boyolali dekat sini ya? Dekat sini. Jadi saya dapat sponsor bendera backpacker gitu, bendera. Jadi yang punya PT itu suruh main ke rumahnya. 3 hari main di rumahnya. Itu mas, pas pulang ya, saya dipeluk sama mamanya. Dipeluk sama mamanya. Itu ada berat saya. Barat gini tuh mas, saya posisi jauh dari orang tua. Oh iya. Ya. Jadi barat kan tersentuh loh mas. Barat kan kayak walaupun kita nggak pernah ketemu, baru pertama kali ketemu gitu, tiba-tiba ibu tuh meluk saya. Iya. Dia bilang apa coba? Kalau nggak kamu yang nikah, ibu yang ke sana. Tapi kalau Mas Aji saya nikah, kamu yang ke sini. Ke Boyolali. Oh. Itu terberat bagi saya. Berarti kedekatan itu bisa terjadi ya di kota-kota lain ya? Bisa, mas. Hah? Bisa, mas. Bisa ya? Bisa mas. Sakit parah mas sih, parah itu kayak saya pikir di pikiran saya, aduh jangan dipeluk deh. Ya. Jangan dipeluk deh. Akan ingat orang tua kamu. Benar sekali. Cuman ya alhamdulillah ya tetap harus tegar sih mas. Tetap harus kayak semangat. Harus tetap semangat lah. Ya anggap ibunya mas, saya sebut nama, ibunya mas Ajis itu orang tua saya juga. Ya. Mungkin perantara, mungkin saya meluk tubuhnya. Ya. Dan saya terlalu memikirkan itulah tubuh mama saya. Itu hal terberat mas menurut saya. Sebenarnya banyak mas. Di tahun 2022 saya juga baru first time ke Jogja gitu kan. Ke Jogja, turun di stasiun di terminal Lempuyangan. Itu sebelum di Lempuyangan itu mas, saya dari Bandung jalan kaki. Dari Bandung jalan kaki ke Ciamis. Oh itu jauh juga ya? Jauh mas, ke Ciamis. Jalan kaki? Emang nggak ada yang nggak mau ngomongin. Tapi alhamdulillah mas, hujan udah mau maghrib, datang seorang pemuda di Astrea. Mau kemana mau ke Jogja. Naik saya, sampai di simpang mau ke Pangandaran. Saya ke kanan, lurus itu loh kayak mas, karena tak lurus gitu kan. Jadi dia bilang di sini susah nyari tumpangan. Nggak apa-apa nanti saya cari. Kondisi udah jam 7 malam. Dia ngebantuinnya gini mas, saya udah pesanin bis, tinggal naik sampai langsung ke Jogja. Tanpa saya kenal dia siapa. Paling baru berapa jam? Berapa jam mas. Ya. Harga bis mungkin kayak 150 ribuan. Ya kan kemarin kayak kalau orang awam siapa sih, nggak peduli juga gitu kan. Tapi itu mas,
Nah, sampai di Jogja, di Gawangan, saya keluar jalan kaki ke tempat tempat makanan yang di jalan. Subuh ada seorang bapak-bapak, ois, badannya besar, rambutnya panjang, di kanan nih batu, tambah sini batu cincin lagi. Ya, ya. Saya pikir preman setempat. Terus Itu makan, tanyanya mau kemana dek? Mau kemana dek? Mau arah timur pak. Dari mana? Dari Riau. Sendirian. Panjang cerita, saya bilang sama bapak tuh, awal saya jumpa bapak, saya kira bapak tuh preman. Serius. Terus Akhirnya endingnya dia bilang gini, dari tadi kita ngomong, saya nilai kamu tulus. Oh, selama obrolan itu dia juga nilai Dikasih saya batu cincin. Cincin. Masih ada. Cincin. Dan dia ke Jogja itu, dia orang Banten mas. Dia tinggal di Banten, bapak tinggal di Banten. Ke Jogja itu ini apa namanya, menjenguk ibunya yang sakit di Kidul tahun 2022. Pas sebelum saya backpacker kemarin, saya telepon bapaknya kan, Pak saya mau backpacker lagi. Terus dia bilang apa coba, nggak mau nikah aja, nggak bosan hidup di jalanan gitu. Ya. Nggak pak, ini terakhir saya bilang. Jadi saya sampai di Banten, saya kemudian bapak ya silaturahmi. Oh boleh, jumpalah tahun ini mas lagi kamu. Oh ketemu kemarin. Ketemu mas. Sempat nginap juga di sana. Di rumahnya. Dan itu mas, ternyata bapak itu di kompleknya itu pentolan bapak-bapak lain. Tanpa dia sepi. Ya. Jadi dia mengenalin, ini toh anakku dari Riau datang. Ya. Oh berarti kamu banyak ketemu orang baik ya? Banyak, alhamdulillah mas. Kalau ketemu orang jahat? Alhamdulillah juga nggak ada mas. Nggak ada mas. Sama sekali. Premanisme. Nggak ada mas. Nggak, alhamdulillah nggak ada mas. Masa? Alhamdulillah nggak ada mas. Demi Tuhan. Demi Tuhan, nggak pernah saya ditodong, nggak pernah saya ditipu orang. Alhamdulillah sekarang belum pernah mas. Mungkin karena niat saya ya. Ya. Niat saya baik, ya alhamdulillah. Ketemu selalu sama orang yang baik mas. Ketemu itu selalu kayak berjalan dia. Berjalan kayak kendaraan tuh mas, kayak saya punya kendaraan baik, ya pasti bakalan di tumpangnya ke tempat orang baik. Dan ini mas, kayak ya saya sama supir juga takut loh mas. Misalnya saya tidur kan. Iya, supir kan biasanya kan serem gitu kan. Ya. Kemudian saya tidur kan, ditunjangnya saya dari pintu, jatuh saya. Oh ya? Saya berpikir kayak gitu. Ya. Nah, cuman setelah saya berpikir positif terus, ya udah terjalin positif juga mas jadinya. Ya. Berarti nggak ada pengalaman. Alhamdulillah nggak ada mas sampai sekarang selama saya berpikir. Alhamdulillah nggak ada. Saya itu cuma satu biasanya mas. Saya mati di tangan Tuhan. Mau saya ditikam orang 1000 kali, tapi kalau Tuhan tidak mengizinkan saya mati, saya nggak bakal mati. Saya percaya. Dan Tuhan selalu ada di hati saya. Allah. Itulah peganganmu untuk jalan. Gak ada yang lain itu. Tambah restu ibu. Doa ibu yang paling penting mas. Doa ibu yang paling penting. Gitu. Mungkin karena bantuan ibu saya mungkin berdoa. Ya alhamdulillah mas. Saya sama perjalanan mas nggak pernah sakit. Demi Tuhan nggak pernah sakit. Demi nggak pernah sakit demi Tuhan. Nggak pernah kayak mau mandi dimanapun, nggak pernah kayak gatal. Nggak pernah kayak ganti kulit saya itu ganti, nggak pernah. Sisik nggak pernah. Mau saya mandi dimanapun nggak pernah. Iya serius. Kok agak aneh juga ya sebenarnya? Serius. Nggak pernah sakit. Ya. Nggak pernah sakit. Ya paling sakitnya ya ini mas. Ya paling biasa pundak kan, karena pegel. Ya. Tapi kalau sakit kayak demam gitu nggak. Ya mungkin karena ya saya yakin Allah itu asik. Allah itu asik ya. Allah itu asik. Dan terbukti. Selama kamu perjalanan ya. Benar. Berapa tahun? 22, 23, 24. 3 kali perjalanan. Allah itu asik, nggak memandang siapapun kita di dunia ini. Ya terutama sih, kalau pendapat saya niat mas.
Niat ya. Niat Mas mau ngapain sebenarnya? Niat Mas mau ngapain? Dan satu pesan bapak saya, 1.000 pun uang di atas meja itu nominalnya, jangan pernah diambil. Itu bukan hakmu. Sebesar apapun nominal di meja itu, tahan godaanmu. Terus gini bang, kamu kan nggak pernah ketemu orang jahat. Alhamdulillah Mas. Alhamdulillahnya kan. Alhamdulillah Mas. Musibah juga. Musibah alhamdulillah nggak ada Mas. Nggak ada Nggak juga. ada, bener-bener jauhin lah Mas. Iya. Jauhin lah. Terus apa bang? Ya godaan terbesar ketika backpackeran lah. Ya kita nggak muluk-muluk sih Mas. Perempuan sih. Perempuan ya. Perempuan. Urusan hati berarti. Urusan hati. Itu yang Kenapa? ya mungkin mohon maaf mungkin perempuan yang ada yang melihat konten ini, video ini tidak menyalahkan perempuan untuk karena gimana ya? Tidak menyalahkan perempuan karena tidak menyalahkan perempuan. Ntar ya. Mungkin karena saya stuck di Bali karena cinta sama perempuan di sana. Bukan berarti perempuan yang salah. Tapi saya juga salah. Ya. Walaupun pada dasarnya perempuan itu salah. Ya. Kenapa? Ya, kita punya perasaan Mas. Iya Kita sih. punya mata untuk melihat kan. Iya. Ya, itu godaan terbesar kita sebenarnya. Perempuan. Berarti hatimu sekarang tetap sama perempuan yang ada di Bali itu? Tidak Mas. Tidak. Dia udah di Jepang. Oh. Dan di periode terakhir ini saya mematikan perasaan. Mematikan perasaan? Untuk mencintai seseorang. Tidak mencintai orang lagi? Orang lain. Sampai misi tersebut selesai. Apa misinya? Ya itu Mas. Membagi-bagikan berbagi itu di setiap provinsi, di setiap daerah tersebut. Sampai nanti setelah selesai berusaha untuk membuka kembali, menyukai perempuan. Berarti kamu sekarang pengen fokus untuk menyelesaikan semua misimu, membagi-bagikan buku, mengajarkan pendidikan kepada anak-anak. Tidak, dalam arti kamu tidak akan pengen mengenal perempuan baru. Benar. Soalnya kalau ini sudah selesai, kamu balik lagi ke Riau, nanti bisa jadi aja. Bisa. Soalnya. Tapi kenapa bang? Maksudnya perempuan Bali itu bikin kamu patah hati atau gimana? Nggak bikin patah hati Mas. Bahkan selama perempuan yang saya temui selain ibu saya, dia yang saya sebut malaikat Mas. Saya dibilang perantau tuh jadinya Mas, ya kan? Di Bali, ya tiba-tiba datang seorang perempuan yang benar tulus kepada saya. Yang misalnya saya sakit, dia yang nganuin. Oh sampai sedekat itu? Iya. Ya. Bahkan saya 3 bulan ngekos bareng sama dia Mas. 3 bulan? Ngekos bareng sama dia. Di Bali? Di Bali. Ya. Itu sakitnya pas saya udah nggak di jalan tuh. Udah stay di Bali. Ya. Ya bahkan itu Mas. Makanya kayak terlalu dalam mungkin perasaan kami berdua. Ya, kamu menanam rasa cintamu ke sama dia ya. Dan dia juga sebaliknya juga. Setelah saya pulang dari Riau, seminggu ini langsung berangkat ke Jepang. Itu membuatmu patah hati? Nggak patah hati Mas. Tapi? Nggak patah hati. Sampai sekarang WhatsApp masih ada. Instagram masih follow-followan. Cuman kayak untuk mengulangnya kembali sih enggak. Soalnya dia Hindu tak? Hindu, kastanya juga lumayan tinggi, dan saya juga Muslim, ya sebenarnya tidak ada yang tidak bisa di dunia ini. Ya. Tapi saya udah yakin 80% orang tuanya nggak bakalan mau merestui. Sulit Mas. Sulit ya. Sulit Mas. Oke. Tapi ada aja sih. Kemarin di Bekasi 2 malam di backup sama perempuan Mas. Di backup sama perempuan di kosannya. Iya. Di kosannya. Dikurung gitu. Dikurung juga sih kayak ditahan lah gitu. Dibalikan lah ya. Di Bandung juga. Terus di Bandung penggemar Mas. DM nanti kami Bandung tidur di apartemen teteh aja. Apa ya nolak loh. Iya. Terus capek-capek jalan-jalan cuma bonus kan. terus Udah
Dari Bandung tidur di apartemen, memang betul apartemen mas. Iya, iya, iya. Apartemen kan. Dan sambil di Jogja dia nge-DM lagi kapan main ke Bandung. Tapi sedetik nih juga aku rindu. Ya gue mau tunjukin nanti. Iya, 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 iya. Itu ngapain dia apartemen? Hah? Ngapain dia apartemen? Nggak ada mas. Ngobrol. Ngobrol aja. Ngobrol ngeliat. Kebetulan buka jendela atau kolam renang mal atau iya. Jadi kayak tidak ngobrol. Terus malamnya ya kan. Udah dari Bandung mas. Di single deh, umurnya 28. 28. Kamu umur berapa? Tebak orang mas. 27, 28. 22 mas. 22. Kamu 22. 22 mas. Demi Tuhan mas. Kita nggak boleh berbohong tentang umur. 22 ya? 22 mas. Oke. Makanya banyak teteh-teteh yang suka sama kamu ya. Ya ujung-ujungnya ya nyaman. Nyaman ya. Karena Sama yang teteh ini. Iya. Teteh nyaman saya. Oh, iya. Itu nyaman saya. Itu udah nge-DM, balik nge-DM. Ya udah. Tapi Pengennya dia kamu tinggal di Bandung aja gitu. iya. Makanya kan saya punya misi. Iya. Nggak bisa saya stay lama di sini. Ah. Dan saya juga harus meneruskan perjalanan saya. Mungkin next ketemu lagi. Mungkin dalam kondisi teteh udah punya suami. Dan mungkin saya udah punya pacar nanti ke Bandung gitu kan, itu nggak tahu. Penting kita silaturahmi tetap nggak putus gitu. Berarti kamu kayak supir ya, di mana-mana ada perempuan. Ya dibilang gini lah mas, ada temanku bilang sebenarnya hatimu tuh untuk siapa sih? Apa karena kamu backpacker hatimu berpindah-pindah? Ya. Tidak mas, saya salah satu orang paling setia. Jadi cukup dengan satu perempuan. Cukup hanya satu perempuan. Satu perempuan satu kota. Ya. Itu bisa ditimbangkan. Bisa ditimbangkan. Saya nggak bilang saya ganteng, saya nggak bilang saya tampan. Tapi servisnya oke. Nah, servis itu yang membuat nggak bisa lupa mas. Iya. Iya benar. Servis inilah mas. Iya. Servis kipas. Lo AC dia rusak gitu ya. Aduh Alfon. Seru ya, Bang ya. Jalan-jalan. Ada bonusnya. Sebenarnya bonusnya banyak mas. Cuman kan gimana cara kita untuk bersyukur aja. Oh iya. Saya selalu menanamkan kedamaian, bersyukur, dan itulah percaya dengan Tuhan. Tetap Tuhan lah ya, mengembalikan diri kepada Tuhan dan yang menyerahkan aja semua proses ini kepada jalannya Tuhan. Tapi krisis mental itu ada nggak ketika backpackeran? Krisis mental, misalnya stres tiba-tiba ada tekanan batin. Alhamdulillah gitu. Mas, nggak ada mas. Nggak ada juga? Nggak ada mas. Saya belum pernah hati saya itu merasa ingin pulang cepat ke Riau, belum sampai sekarang. Ya itu mungkin karena restu tuh mas. Ya. Restu dan ya mungkin doa dari ibu juga. Mungkin saya berpikir mungkin ibu saya itu mendoakan saya tetap tenang sama perjalanan. Jangan sampai memikirkan hal-hal yang membuat mental saya down. Tapi alhamdulillah nggak pernah. Sampai sejauh ini ya. Sejauh ini belum pernah mas. Oke, Wolfgang. Habis ini kemana? Habis dari ini kan di Solo nih. Solo. Habis dari Solo kemana? Ada rencana mau ke makam Gus Dur mas. Gus Dur. Mau karena ya favorit juga saya. Oh, tokoh-tokoh favorit lah ya. Yang saya senangin, yang kayak saya juga gali Gus Dur itu gimana. Dan apapun tentang Gus Dur saya sedikit tahu. Dan saya senangin Gus Dur. Saya senang ke Gus Dur, makanya saya harus setidaknya bisa mendoakan dia. Ya, di makamnya dia. Dia. Oke. Baru ke Malang. Dalam perencanaan ya, dari makam Gus Dur ke Malang, habis itu ke Surabaya baru nyebrang Kalimantan langsung ya. Berarti udah ada koneksi semua yang. Alhamdulillah mas. Sudah kontak-kontakan berarti ya. Udah kontakan mas. Alhamdulillah. Sama mbak atau sama siapa? Oke, Bang, thank you ya. Udah aman mas. Mau ngebobot. Percayalah bahwa
di luar rumah, di sekitaran kita yang sekarang di zona nyaman, percayalah di luar sana masih banyak orang-orang yang peduli kepada kita. Percaya itu. Jangan pernah takut ketemu orang baru. Ya, ibaratnya sebagai pelajaran lah kita ketemu orang baru, dan sebagai juga seleksi ilmu untuk mengenali setiap karakter yang pernah kita temui. Oke, Bang, terima kasih. Nanti Instagrammu apa Bang? Kalau ada yang mau tanya-tanya DM buat misalnya di kota ini nyasar, pengen ada tempat yang ditemuin di tempat Boleh teman-teman ada yang nge-backup saya di tempat saya. Nah, itu juga Ya, Bung. bener. Instagrammu apa namanya? Wolfang, WOLFANG. G-nya double, Oh, G-nya double. underscore. Oke. Thank you, Wolfgang. Siap, Mas. Wolfgang lagi. Wolfgang.